Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh. Cakep gitu atuh Bu. Nah gitu atuh cik sakali di. Daun salam daun sereh. Nah kan jadi semangat ke abdi dah. Sakali deui nya. Daun salam daun sereh. Nu ngajawab salam ngan sawareh cik sakali dinya Bu. Marrotan saniyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, santriwan dan santriwati Miftahul Jannah yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Profesor Dr. Randes Quraisy Shihab mengungkapkan dalam channel YouTube Najwa Shihab bahwasanya hidup manusia itu dituntun selalu maju atau lebih baik, sehingga boleh jadi bahwa hidup itu sendiri merupakan sebuah perjalanan hijrah seorang manusia. Kalau kita perhatikan dan kita rasakan, seiring berjalannya waktu dari zaman dahulu sampai zaman yang kita pijak saat ini, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kita rasakan dan kita lihat pun demikian, bahwasanya zaman sekarang teknologi semakin canggih dan melesat, yang mana bisa mendekatkan kita dari jarak yang sangat jauh sekali. Namun hadirin, kita berdiri di tengah-tengah zaman yang luar biasa. Kita berdiri di tengah-tengah pergolakan suatu masa. Kita berdiri di tengah-tengah gencarnya dunia. Kini semua menjadi alasan belaka. Yang tadinya suka baca Al-Quran, sekarang suka TikTok. Yang tadinya rajin mengaji, sekarang doyan chattingan. Yang tadinya suka bangun tengah malam, sekarang subuh pun kesiangan. Sehingga yang terjadi pada zaman sekarang, kejahatan dijadikan alasan untuk melakukan kebaikan. Sebagai fakta dan realita, mereka yang lemah imannya rela menjual kehormatannya. Sebagai fakta dan realita, mereka yang lemah imannya rela menjual agamanya, bahkan akidahnya. Mereka bukan hanya ep-epan, tiktokan, mabuk-mabukan, tetapi mereka sudah terjerumus ke dalam sindikat narkoba, prostitusi, diskriminasi antar manusia. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Itulah hadirin potret buram yang kita hadapi akhir-akhir ini. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi hal tersebut? Oleh karena itu, berdirinya Al-Fakir di sini, saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membicarakan takwa, kita sebagai muslimin dan muslimat sudah terbiasa, malahan sudah sering kita dengar. Namun betapa sulit dan susahnya untuk mengaplikasikan takwa tersebut.
Sedangkan dengan takwa kita bisa melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah. Maka kita harus mengetahui apa itu takwa. Takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Hadirin rahimakumullah, orang yang beriman dan bertakwa sudah meyakinkan di dalam hatinya setiap perintah Allah pasti siap untuk melaksanakannya, dan setiap larangan Allah pasti siap untuk menjauhinya. Orang yang iman dan bertakwa sudah meyakinkan di dalam hatinya, kalaulah dia jadi pedagang, dia tidak akan bohong. Kalaulah dia jadi pejabat, dia tidak akan ingkar. Kalaulah dia jadi ustadz atau ustazah, dia tidak akan sombong akan kepintarannya. Walaupun dia jadi suami atau istri, dia tidak akan melakukan zina. Tapi coba kita lihat, korupsi menjadi biasa, suap menyuap menjadi budaya, perzinahan, pemabukan sudah merajalela. Kenapa ini terjadi? Sebab jawabannya, kita sudah jauh dari ketakwaan. Keimanan hanya di mulut saja, agama Islam hanya di KTP saja. Maka akhirnya keberkahan, ketenangan menjauh dari kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar supaya kita jauh dari adab-adab yang Allah kasih. Hadirin rahimakumullah, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya marilah kita sebagai orang muslim dan muslimat tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jikalau kita sudah menyantum takwa dalam hati kita, dalam jiwa dan raga kita, maka insya Allah keinginan kita, urusan kita, apapun cita-cita kita akan disampaikan, akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada pepatah dari santri Mutawajjah. Jikalau Anda pengen duda, maka Anda harus bergaya. Jikalau Anda pengen masuk surga, maka Anda harus bertakwa. Undur ma kila la tandur man qala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya, Bu. Alhamdulillah.